Selamat siang pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 8 April 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi pertama, Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat 36 kg dari Malaysia melalui perairan Lok Sukon, Aceh. Dalam penyeludupan narkoba tersebut, petugas BNN Sumut juga mengamankan seorang kurir berinisial A yang merupakan warga Idi Tunong, Aceh. Setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan, petugas menemukan narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kemasan teh berwarna hijau seberat 36 kg yang dibagi menjadi 36 bungkus. Tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar 5 juta rupiah untuk mengantarkan barang haram tersebut. Pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kemudian diamankan ke kantor BNN Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut. Kabid Pemberantasan BNN Sumut Kombes Pol Sempana Sitepu menyebut barang bukti 36 kg narkoba jenis sabu ini langsung dimusnahkan oleh BNN Sumut. Dengan digagalkannya peredaran narkoba ini, BNN Sumut telah menyelamatkan lebih kurang 294.053 orang anak bangsa. Narkotika jenis sabu ya, sebanyak 36 bungkus ya. 36 bungkus dengan jumlah kurang lebih yang dimusnahkan itu adalah 36.546 gram. Itu jumlah barang bukti. Kalau kita lihat dari pengaruh barang bukti ini ya, dari korban penyalahguna, kalau kita kaitkan dengan penyalahgunaan itu kita bisa menyelamatkan lebih kurang 294.053 orang. Kalau kita lihat dari segi penyalahgunaannya, bukan jumlah barang bukti yang ada, yang dimusnahkan tadi. Tersangka yang bertindak sebagai kurir ini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. BNN Sumut kini tengah memburu seorang yang telah berstatus DPO terkait dengan jaringan ini. Pemirsa, sementara itu Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai memusnahkan barang bekas seperti sepatu, pakaian bekas, balpres, serta makanan dan minuman impor ilegal senilai 4,3 miliar rupiah lebih di Desa Bagan Asahan. Seribuan lebih bal pakaian bekas dan ratusan bal sepatu impor ini dimusnahkan petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai di gudang penyimpanan barang sitaan di Desa Bagan Asahan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar agar barang hasil penindakan tersebut tidak dapat didaur ulang kembali. Barang milik negara ini disita petugas dari pelaku impor pakaian bekas kurun waktu 2 tahun. Selain pakaian bekas dan sepatu, makanan, minuman, serta rokok yang turut dimusnahkan. Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tutut Basuki mengatakan barang impor yang dimusnahkan adalah barang yang masuk secara ilegal dan melanggar peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Adapun nilai barang yang dimusnahkan senilai 4,3 miliar lebih dengan kerugian negara mencapai 367 juta lebih. Karena kita akan memusnahkan 1027 bal pakaian bekas, dan hari ini kita akan musnahkan juga sepatu sebanyak 50 bal dan barang-barang lainnya. Kerugian negara 360 jutaan ditambah kerugian yang mungkin nggak bisa kita nilai ya. Kalau untuk nilai barangnya sekitar 4,3 miliar. Bea Cukai Teluk Nibung berkomitmen akan melakukan penindakan tegas terhadap masuknya barang impor ilegal ke Indonesia. Pemirsa, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Medan diduga menjadi korban pembunuhan. Sebelum tewas, korban sempat meminta tolong kepada warga sekitar.
BL, seorang mahasiswa di salah satu perguruan negeri di kota Medan, diduga menjadi korban pembunuhan oleh pria yang tidak dikenal di dalam sebuah kos-kosan di Jalan Pembangunan pada Jumat sore. Saat ditemukan warga sekitar, korban sempat menjerit dan meminta pertolongan. Ketika meminta pertolongan, korban langsung tidak sadarkan diri dengan kondisi yang sudah lemas dan berlumuran darah serta mengalami luka lebam di bagian punggung. Seketika korban langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit terdekat. Namun naas saat mendapat perawatan, nyawa korban tidak tertolong lagi. Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal AKP Suyantono Sution saat tiba di lokasi bersama tim Inafis Polrestabes Medan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan benda tajam pisau yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korban. Selain itu sejumlah bercak darah di tempat tidur dan dinding kamar korban. Kami dari Polsek Sunggal menerima informasi dari pihak kecamatan bahwasanya ada kejadian penganiayaan yang terjadi Jalan Pembangunan, tepatnya di kos-kosan. Kemudian kami dari Polsek Sunggal langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP, kemudian memanggil Inafis untuk bisa kita mengidentifikasi kepada nanti mengarah kepada siapa pelaku. Kemudian kita lagi mendalami di seputaran terkait dengan CCTV yang ada di seputaran dan keterangan saksi-saksi. Saat ini pihak kepolisian dan Polsek Sunggal masih mengumpulkan sejumlah alat bukti dengan memintai keterangan dari sejumlah warga dan penghuni kos serta mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Pemirsa, serangan ribuan ulat bulu yang terjadi sepekan terakhir membuat warga Dusun 3 Desa Seinangka Kabupaten Asahan resah dan terpaksa mengungsi. Warga Dusun 3 Desa Seinangka Kabupaten Asahan resah munculnya ribuan ulat bulu yang masuk ke pemukiman warga. Ulat bulu masuk ke dalam rumah-rumah warga yang membuat pemilik rumah enggan tinggal di rumah dan memilih mengungsi ke rumah tetangga. Ulat bulu tidak hanya bertengger di pohon, tapi menempel di lantai, dinding, tempat tidur, dan atap. Serangan ulat bulu ini sudah terjadi pada pekan lalu dan hingga kini kemunculannya semakin banyak. Kepala BPD Desa Seinangka Al-Husairi Sitorus mengatakan ulat bulu bersumber dari pohon berombang yang berada di pesisir pantai. Serangan ulat bulu mengancam warga karena jika terkena kulit akan mengalami gatal-gatal. Sebelum-sebelumnya belum pernah gitu Bang, kejadian? Tidak, Pak. Oh, Mengungsi kan? Mengungsi. ini Pak, ini gimana sekarang aktivitas Bapak, terganggu atau apa gimana Pak? Terganggu sedikit untuk ya apalah jualan jualan ke sana. Jadi ini sana pindah. Mengungsi, Pak. Ah, Jadi menyewa gitu. Untuk tidur, Pak? Menyewa juga lah. Untuk tidur gimana sih? Mengungsi juga lah. Tidur mengungsi juga? Iya. Sekitar kurang lebih seminggu yang lalu, Bang. Kalau sumbernya sendiri dari mana? Sumber resmi dari pohon-pohonan yang ada di pesisir pantai, Bang. Iya. Ini udah menyerang kemana aja nih ulat bulunya? Ulat bulu ini menyerang dari Dusun 3 sampai Dusun 4, Bang. Dan juga kepala desa sudah saya konfirmasi melaporkan ke kecamatan, Bang. Kecamatan. Sampai jadi responnya apa Bang? Sampai saat ini dari pihak kesehatan belum ada respon kata Pak Kades. Sementara waktu warga berupaya memberantas ulat bulu dengan menyemprotkan cairan kimia. Warga berharap pemerintah Kabupaten Asahan dapat segera memusnahkan ulat bulu agar kehidupan warga kembali normal. Pemirsa, satu unit sepeda motor saat mengisi bahan bakar terbakar di SPBU di Dusun Palia Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ironisnya pasca kebakaran, sepeda motor yang terbakar menghilang dari lokasi SPBU. Peristiwa kebakaran satu unit sepeda motor terekam melalui CCTV milik SPBU, di mana terlihat salah seorang warga mengendarai sepeda motor jenis Honda Verza, sedang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite. Beberapa saat setelah mengisi BBM, tiba-tiba sepeda motor mengeluarkan api dan terbakar sekitar 4 meter dari stasiun pompa pengisian BBM. Karena alat pemadam kebakaran api milik SPBU tidak standby di tempat, proses pemadaman api terkesan lambat. Anehnya pasca kebakaran, sepeda motor diduga mengisi BBM bersubsidi tersebut menghilang dari lokasi SPBU dan tidak dilaporkan ke polisi. Karyawan dan sekaligus pengawas SPBU Muhammad Farid mengatakan kejadian terbakarnya sepeda motor tersebut sekitar pukul 14.35 WIB kemarin.
kejadian posisi pas saya baru pulang ke rumah. Siap ngisi itu kan memang kebiasaan kami itu kan harus maju dari pompa itu kan Pak. Udah gitu disetat langsung keluar api dia Pak. Keberadaan sepeda motor di mana sekarang? Sepeda motor langsung dibawa yang punya itu Pak. Apakah pihak dari apa tidak ada melaporkan ke kepolisian? Belum ada Pak. Sampai saat ini? Iya Pak. Cuman udah kita lapor ke Pertamina kan Pak. Saat dikonfirmasi kepada Kapolsek Waluhulu via telepon seluler, mengaku belum mengetahui peristiwa kebakaran tersebut. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, Polres Pelabuhan Belawan di Pelabuhan Belawan beserta jajaran melaksanakan apel kesiapan pasukan selama arus mudik dan juga arus balik. Polres Pelabuhan Belawan mengerahkan 400 personil yang dilibatkan guna memberi rasa aman dan nyaman selama arus mudik dan balik Lebaran. Seluruh personil anggota Polri yang hadir dalam apel pengamanan Lebaran 1444 Hijriah yang berlangsung di halaman Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Raya di Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam amanat Kapoldasu yang disampaikan Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampu Bolon saat memimpin apel pengamanan menjelang Lebaran, mengharapkan kepada para peserta mampu membangun sinergitas antara petugas TNI dan Polri dan membantu masyarakat dalam menjaga kekondusifan selama Hari Raya Idul Fitri dan arus mudik dan balik bagi pengguna jasa angkutan laut melalui Pelabuhan Belawan. Usai melakukan apel, Kapolres Pelabuhan Belawan memeriksa kesiapan petugas, mulai dari kartu tanda anggota hingga kepemilikan senjata api, serta armada pengangkut personil Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan, selama perayaan Hari Raya Idul Fitri, Polres Pelabuhan Belawan mengerahkan 400 personilnya untuk menjaga wilayah hukumnya terutama saat kedatangan kapal penumpang KM Kelut yang sandar di terminal penumpang Bandar Deli Belawan pada hari ini. 2/3 kekuatan atau mungkin sekitar 300-400 personil ya untuk pengamanan. Nah, secara khusus mungkin di tempat ini kami nanti akan sesuaikan dengan kebutuhan yang akan diperlukan. Kemudian kami laporkan bahwa rencana nanti tanggal 8 itu sudah mulai ada kapal yang datang ke pelabuhan ini. Nah. Ada parkir ojol tadi Pak. Sebuah mobil penumpang berwarna merah yang dikendarai seorang perempuan dengan nomor polisi B1410FAZ mengalami kecelakaan di Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Kuat dugaan pengendara mobil penumpang kurang berhati-hati. Diketahui mobil penumpang yang dikendarai seorang wanita rusak parah pada bagian depan usai menabrak sebuah truk pengangkut padi yang melintas. Kecelakaan itu bermula saat mobil penumpang tersebut melintas dari arah Medan menuju Kota Tebing Tinggi. Saat melintas di Desa Pon, mobil tersebut diduga mengambil jalur ke kanan hingga menabrak truk. Erwin, kondektur truk yang mengalami kecelakaan, mengatakan mobil penumpang berwarna merah itu melaju dengan cukup kencang, tiba-tiba memakan jalan dan menabrak bagian kanan truk. Erwin menyebutkan saat itu truk yang dikendarai oleh rekannya bernama CJ melaju dengan cukup pelan. Mereka datang dari Seibamban membawa padi dan hendak menuju Medan. Ia sangat terkejut melihat mobil penumpang tersebut tiba-tiba berjalan ke kanan dan menabrak truk yang ia kemudi. Akibat kejadian ini sempat menyebabkan kemacetan panjang. Beruntung tidak ada korban dan peristiwa tersebut kini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Kencang nggak Bang yang mobil merah itu? Ya jelas posisi balap lah dia. Kondisi kencang ya? Iyalah. Orang abang datang dari mana? Dari Bamban ngambil padi. Apa aja mobil pribadinya.
Jadi ngantam itulah. Kanan ini. Iya, mobil itu. Orang abang ada ini makan badan jalan nggak apa? Garis jalan nggak? Nggak tahu lah, orang aku nengok depan aja, sopir lah yang tahu itu. Sementara itu pemirsa, mobil truk pengangkut pupuk dari Medan tujuan Padang Sidempuan nyaris masuk jurang di Jalan Lintas Sumatera. Sopir truk mengaku terperosok di beram jalan akibat menghindari mobil dari arah berlawanan. Beginilah kondisi mobil truk pengangkut pupuk dengan nomor polisi BK9797PN di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Simirik, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidempuan. Mobil truk yang bermuatan pupuk dari arah Medan tujuan ke Padang Sidempuan tersebut nyaris terjun ke jurang saat melintasi tikungan di Desa Simirik. Menurut pengakuan sopir truk Dedi Hermanto Simamora, kejadian ini berawal saat dirinya melintasi tikungan di Desa Simirik. Tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah mobil pribadi melintas dengan kecepatan tinggi yang nyaris terlibat kecelakaan. Sang sopir truk langsung membanting setir ke kiri hingga mobil truk tersebut nyungsep ke beram jalan dan beruntung kecelakaan tersebut dapat dihindari. Medan ke Sidempuan. Ini muatan apa? Muatan pupuk. Seperti apa kronologisnya bisa seperti itu? Melkan apa motor kecil, Pak. Dengan motor kecil. Kejadiannya jam berapa ini, Bang? Tadi? Jam tengah 6, Pak. Ada yang luka? Ada. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas di jalur lintas Sumatera, petugas kepolisian Satlantas Polres Padang Sidempuan langsung turun ke lokasi melakukan sistem buka tutup jalan. Pemirsa, viral seorang maling di Kota Tebing Tinggi tewas mengenaskan usai dimasa warga. Anehnya ia dianiaya dalam kondisi tangan diborgol. Keluarga yang tak terima minta kasus ini diusut sampai tuntas. Inilah video amatir yang didapatkan keluarga saat korban Abdul Rahim, 27 tahun dianiaya massa yang tertangkap tangan mencuri di rumah salah seorang warga di perumahan polisi Sopian Zakaria, Jalan Bayangkara, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Dalam video amatir ini terlihat korban yang diduga maling dalam keadaan tak berpakaian dengan tangan diborgol terus dianiaya. Walau sudah minta ampun, ia tetap dianiaya hingga babak belur. Menurut istrinya, ia mengetahui suaminya sudah dalam keadaan koma. Setelah di rumah sakit Bayangkara, dari hasil perundingan bersama keluarga merasa tidak terima dengan perlakuan yang main hakim sendiri. Jika adanya suatu tindak pidana yang dilakukan suaminya, hendaknya warga menyerahkan ke pihak yang berwajib. Bukan malah dilakukan penganiayaan secara sadis dan tidak berkeprimanusiaan. Yang memungkinkan perbuatan tersebut belum tentu pelakunya, namun sudah dilakukan main hakim sendiri. Sadis sekali, nggak ada kemanusiaannya sih. Hanya gara-gara buruh mereka keji kali sampai membabi buta membunuhnya, ditelanjang, diborgol tangannya sampai. Polres Tebing Tinggi yang dikonfirmasi belum bersedia memberi keterangan terkait kasus ini, namun pihak keluarga hendak memperoleh keaduan atas kasus ini. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kematian Yesus Kristus atau Paskah, ribuan warga umat Kristiani yang ada di Kota Pematang Siantar melakukan napak tilas perjalanan salib pada Jumat Agung. Napak tilas perjalanan salib pada Jumat Agung ini dilakukan oleh para jemaat gereja GKPS Kota Pematang Siantar dengan melakukan perjalanan sambil memikul salib berukuran besar mengelilingi Kota Pematang Siantar. Perjalanan dengan memikul salib berukuran besar mengelilingi Kota Pematang Siantar yang diikuti oleh ribuan umat Kristiani ini dilakukan sebagai tanda keyakinan umat Kristiani bahwa kematian Yesus Kristus sebagai juru selamat terhadap umat Kristiani.
Pengurus Gereja GKPS Kota Pematang Siantar, Dharma Purba mengatakan, pada perayaan Jumat Agung atau peringatan Hari Kematian Yesus Kristus ini diikuti oleh jemaat dengan sangat antusias. Hal ini terlihat dari ramainya para jemaat yang mengikuti napak tilas perjalanan salib dan pelaksanaan ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di gereja. Satu proses perjalanan salib yang biasa dikenal dengan Via Dolorosa, dan proses perjalanan itu telah berlangsung dengan baik sebagai tanda bahwa memang proses perjalanan salib itu adalah hal yang sangat esensi ya bagi jemaat GKPS Yesus Firman dan juga untuk seluruh umat Kristiani. Sementara pada kegiatan napak tilas perjalanan salib yang dilakukan oleh ribuan umat Kristiani ini mendapat pengawalan dari petugas kepolisian Polres Pematang Siantar dan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar. Pemirsa, ribuan masyarakat yang bermukim di kawasan Medan Labuhan mengaku senang karena menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah untuk warga di 2 kecamatan Medan Labuhan dan Medan Marelan dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 1.989 dan akan dibagikan kepada lansia secara langsung di Taman Maharani, Jalan Yosudarso Aloha, Kecamatan Medan Labuhan. Pendampingan dan pengamanan Babinsa dalam penyaluran bantuan uang bertujuan agar pelaksanaan pendistribusian tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Babinsa juga mengedukasi masyarakat penerima manfaat yang hadir dalam kegiatan sosial agar bantuan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam bulan Ramadan. Bantuan lansia tersebut dari pemerintah sebesar Rp600.000, bantuan PKH untuk lansia. Pada pengambilan bantuan tersebut biasanya dilakukan di kantor pos terdekat dan sekarang bantuan dilakukan oleh pihak koordinator PKH lansia diadakan di Taman Maharani di Kecamatan Medan Labuhan. Bantuan dapat diambil warga harus membawa KTP asli dan surat undangan dimulai pada Jumat 7 April 2023 pukul 8.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB. Pemirsa, pertengahan bulan Ramadan 1444 Hijriah, produksi ikan teri dari Gabion Belawan meningkat. Hal itu terlihat dari penjamurannya para pengrajin ikan teri. Belum diperoleh data tentang jumlah produksi ikan teri asal Belawan, namun indikasi terjadinya peningkatan terlihat dari banyaknya jumlah pekerja menjemur ikan teri pada lapangan sejumlah gudang di Gabion, kawasan pelabuhan perikanan Samudra Belawan. Salah seorang penjemur ikan teri mengatakan, cuaca panas dan terik matahari seperti ini sangat bagus untuk menjemur ikan teri dan pada waktu seperti inilah para pengrajin bekerja. Semua ikan teri tersebut merupakan hasil tangkapan sekitar 80 unit kapal ikan khusus tangkap ikan teri yang beroperasi di sekitar perairan Selat Malaka. Kelompok ikan teri tersebut ada beberapa jenis, diantaranya teri belah dan teri nasi yang tahan disimpan selama 2-3 minggu. Saat ini ikan teri sedang musim sehingga sebagian besar hasil tangkapan sangat memuaskan bagi nelayan yang bertempat tinggal di pesisir pantai Belawan. Ikan teri nasi Medan Belawan ini salah satu makanan khas kota Medan yang sering dicari atau diminati oleh penikmat kuliner lokal, bahkan luar negeri seperti asal Malaysia dan juga Singapura. Pemirsa, tidak kunjung direhab satu unit rumah milik seorang warga kurang mampu yang terbuat dari papan. Akhirnya rubuh di Dusun Adian Brotan, Desa Sukarame, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Rubuhnya rumah yang didiami Mas Riani karena lapuk dimakan usia. Dengan penghasilan buruh kasar bekerja di salah satu perusahaan perkebunan dengan gaji Rp39.000 per harinya. Mas Riani hidup bertiga bersama kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dengan bantuan biaya Bansos Kementerian Sosial RI. Mas Riani mengatakan bahwa rubuhnya rumah miliknya terjadi saat menjelang maghrib berbuka puasa dan terpaksa harus mengungsi tinggal di rumah saudaranya.
Sebelum rumahnya rubuh beberapa tahun lalu, banyak pihak yang datang dan mendata dengan janji masuk dalam program bedah rumah. Namun sampai rumahnya rubuh, tidak ada satupun datang untuk menepati janji tersebut. Maghrib Pak, habis maghrib Semalam. Ya. Jadi ibu tinggal di mana? Sekarang saya tinggal tempat adik. Pernah nggak ini diajukan untuk rehab rumah? Tiap apa ada Pak dihancurkan, datang tiap entah udah berapa Pak? Ada 20 orang pun ada udah foto, nggak ada bukti foto, nggak ada bukti. Sampai saat rumah ini rubuh tidak ada satupun yang datang untuk membedah rumah. Iya Pak. Kepala Desa Sukaramai Jalaluddin menjelaskan pihaknya sudah berulang kali mengusulkan bansos, namun yang memutuskan warga tidak mampu mendapatkan adalah pemerintah kabupaten dan juga pusat. Dan program bedah rumah tidak ada tertuang dalam anggaran APDES, namun Pemkab berjanji berupaya membangun rumah tersebut. Warga kami yang ada di Dusun Nadian Brotan itu sebenarnya kita tetap memantau, perhatikan, cuman kita hanya sebatas mengusul. Dan memang sampai saat ini belum ada bentuk hal yang kita bisa dapatkan untuk bedah rumah itu. Mudah-mudahan kita berharap bagaimana perhatian nanti semua pihak supaya kiranya warga kami yang memang butuh bantuan dari uluran tangan pihak-pihak yang bisa membantu ini sangat kita harapkan. Sementara itu, Mas Riyadi berharap kepada pemerintah maupun pihak lainnya dapat membantu agar rumah beliau dapat dibangun kembali. Pemirsa, tahukah Anda semboyan kota rantau Prapat yang merupakan kota idaman kini terlihat berbanding terbalik, manakala pemandangan kota terlihat sampah menumpuk di inti kota rantau Prapat. Salah satu tumpukan sampah menumpuk di Jalan HM Tamrin, tepat di depan kantor Mapolres Labuhan Batu. Selain merusak pemandangan kota, tumpukan sampah ini pun menimbulkan sejumlah aroma bau busuk dari limbah sampah masyarakat yang membuang sampah ke lokasi tersebut. Salah seorang pedagang, Mariani Siregar, menjelaskan dirinya mengaku sangat terganggu dengan banyaknya tumpukan sampah dan meminta kepada dinas terkait untuk secepatnya mengangkat dan membersihkan sampah di lokasi tersebut. Yang buang sampah di sini orang-orang mana saja buang sampah kemarin. Ini sampahnya memang berapa hari sampahnya kira-kira Bu? Itu berapa? Ini udah lama. Ah. Terus masuk belum diangkat. Iya. Nah, harapan saya ya diangkatlah dari sini. Jangan buang sampah di mana kan. Karena kota ini kan jorok bau. Pemandangan serupa pun terlihat banyak sampah yang menumpuk serta berserakan di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Sena, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu. Mirisnya tumpukan sampah ini pun bersebelahan dengan kantor KPU Labuhan Batu dan hanya berjarak belasan meter dari rumah dinas Bupati Labuhan Batu. Irma, salah seorang warga yang melintas di lokasi tersebut, mengaku sangat terganggu dengan aroma busuk yang ditimbulkan dari sampah tersebut. Dalam sampah sendiri deh, kira-kira? Nggak tahu ini, kami cuma bukan yang biasa lewat sini gitu maksudnya. Kan kalau udah sampah di jalan masih bau, mengganggu ketenangan juga kan. Iya. Bagi masyarakat gimana dek terkait masalah ini dek? Segeralah dibersihin atau apapun, janganlah buang sampah di jalan, kan punya rumah masing-masing, otomatis punya sampah juga masing-masing kan. Ya pemirsa, kini saatnya kita ikuti serba-serbi Ramadan. Malam Nuzulul Quran adalah malam keberkahan, di mana pada malam ke-17 Ramadan tersebut, Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril.
Setiap malam ke-17 Ramadan, umat Islam memperingati nuzulul Quran dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilaksanakan di masjid ataupun musola. Seperti halnya yang dilakukan warga Jalan Belibis. Usai melaksanakan sholat tarawih berjamaah, warga melanjutkan kegiatan malam nuzulul Quran di musola Al-Hidayah Jalan Medan kemarin. Acara malam nuzulul Quran dilaksanakan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pemberian santunan kepada anak yatim dan tausiah singkat oleh Al-Ustadz Muhammad Natar Hasibuan. Dalam tausiahnya, Al-Ustadz menyampaikan nikmat kesehatan, nikmat iman yang begitu sempurna yang didapatkan oleh umat manusia tidak menjadi alasan untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengajak kepada jamaah untuk membaca Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi setiap manusia yang bertakwa. Dengan malam nuzul Quran, kita ambil iktidarnya karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena kata Al-Quran, apapun bentuknya, kita kembalikan kepada Al-Quran. Kalau kita gunakan Al-Quran sebagai imam, insya Allah Al-Quran akan mendorong kita masuk surga. Tapi kalau Al-Quran kita jadikan sebagai makmum, Al-Quran akan mendorong kita masuk neraka Allah. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro sebelah utara kota Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Oleh karena itu nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Malam Nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan 1444 Hijriah diperingati pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang dirangkai dengan zikir akbar di Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Usai melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah, para aparatur sipil negara, tenaga kerja sukarela dan masyarakat umum tampak khusyuk mendengarkan ceramah Ustadz Muhammad Nasir. Ustadz Nasir mengatakan agar umat Islam senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan mendidik keluarga terdekat sehingga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui momentum malam nuzulul Quran ini, umat diajak untuk introspeksi diri, sekaligus dengan membaca Al-Quran dapat menyejukkan jiwa. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution mengatakan, selama Ramadan ini pemerintah daerah tetap menjalankan program yang bernuansa keagamaan, seperti sholat subuh dan sahur berjamaah, tadarus dan kultum dengan tujuan untuk meningkatkan iman dan juga takwa. Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk mempelajari dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga umat terjaga dengan kebaikan. Kita dengarkan ceramah Al-Ustaz, mari kita maknai ini, kembali kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mendidik keluarga terdekat kita, mulai dari keluarga terdekat kita untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga insya Allah kita terjaga dalam kebaikan. Mereka tetap menggalakkan sholat zuhur berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah juga tetap. Dan juga sholat tarawih berjamaah kita ajak banyak program-program yang insya Allah bernuansa keagamaan, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah meningkatkan iman dan takwa. Peringatan Nuzulul Quran mengambil tema dengan peringatan Nuzulul Quran kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta sebagai momentum peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak 500 siswa yatim piatu dari keluarga kurang mampu yang masih bersekolah di kota Sibolga menerima bingkisan parsel Ramadan yang diserahkan langsung Wali Kota Sibolga Haji Jamaluddin Pohan yang didampingi Ketua dan Pengurus Basnas Kota Sibolga. Penyerahan parsel Ramadan kepada 500 siswa yatim piatu itu dilangsungkan di Aula Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Sibolga. Usai menyerahkan secara simbolis kepada beberapa anak, Wali Kota Sibolga menyampaikan apresiasinya kepada Basnas Kota Sibolga yang telah memprogramkan pemberian parsel Ramadan kepada ratusan pelajar yatim piatu di Kota Sibolga. Menurut Wali Kota Sibolga, kegiatan ini sangat memberikan manfaat lantaran kegiatan ini bisa memenuhi kebutuhan anak yatim piatu jelang hari Lebaran.
Pada kesempatan ini, Wali Kota berpesan kepada anak-anak agar tidak membelanjakan uang parsel Ramadan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Sibolga, Kamil Gulo menerangkan, pemberian parsel Ramadan ini merupakan sebuah program Basnas Kota Sibolga untuk menyantuni para siswa yatim piatu yang masih bersekolah di berbagai sekolah di Kota Sibolga. Adapun parsel yang diterima anak-anak yatim piatu tersebut berupa beras, susu, kurma, dan madu yang sering disebut sebagai makanan sehat serta uang sebesar Rp200.000 per orangnya. Selain itu, Ketua Basnas Kota Sibolga menyampaikan parsel Ramadan ini bersumber dari penghasilan ASN dan zakat para dermawan serta bantuan dari beberapa pihak lainnya. Hasil itu kita buktikan ada anak-anak yatim kita yang jarang dididik. Hasil ini bentuknya ada uang tunai dalam amplop, ada beras, dan ada makan minuman sehat, ada susu, ada madu, dan ada kurma. Itulah yang kita berikan dalam parsel ini. Momen Ramadan Polsektor Gamba bersama Ibu Bayangkari dan juga para atlet taekwondo tim binaan Polsektor Gamba membagikan ratusan takjil bagi masyarakat yang melintas di lokasi tersebut. Kegiatan ini merupakan aksi positif yang dilakukan personil Polsektor Gamba dalam memuliakan bulan suci Ramadan dengan berbagai ratusan takjil kepada masyarakat yang sedang melintas di daerah tersebut. Sementara itu, pembina atlet Aibtu Supriyadi menjelaskan sebanyak 40 atlet yang ikut kegiatan bagi takjil mewakili 150 atlet binaan Polres Labuhan Batu Selatan. Bulan Ramadan puasa, kalau atlet untuk binaan Polres Labuhan Batu Selatan kita kurang lebih 150 atlet. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah itu salah satu atlet senior yang sekarang sudah menjadi Bintara Polri. Alhamdulillah, jadi kembalikan juga ke Labusel. Insya Allah dengan kolaborasi kami akan membuat Labusel ini untuk khusus generasi muda bisa lebih bermanfaat. Kita akan giring mereka, Pak. Di tempat yang sama, pelaksanaan harian Kapolsektor Gamba AKP Sunipan Guru Singa menjelaskan kegiatan bagi takjil ini adalah untuk mensupport masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa bagi warga yang melintas. Ya, jadi kami di sini dari Polsektor Gamba, saya selaku pelaksana harian Kapolsek melaksanakan kegiatan berbagi takjil untuk masyarakat kita yang melintas di depan Polsek kita. Ya, di mana ini kita laksanakan ya untuk berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang melintas yang dalam kegiatan itu berbuka puasa. Jadi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat ya, untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa. Guna menarik minat belajar para siswa khususnya di bulan suci Ramadan, para guru di sekolah harus berkreasi sehingga siswa tertarik mengikuti kegiatan belajar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan di luar kelas dan menggelar kegiatan religius. Sekolah Dasar 025973 Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, dalam mendidik siswanya agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menggelar kegiatan rohani baik kepada siswa yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani. Untuk itu, siswa yang beragama Islam dengan melaksanakan sholat duha berjamaah di lapangan sekolah. Usai mengerjakan sholat secara berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran dan tetap didampingi oleh guru untuk membimbing siswa yang belum lancar dalam hal membaca Al-Quran. Tidak hanya itu, bagi siswa yang beragama Nasrani juga tetap diberi kegiatan religius, yakni dengan membaca kitab Injil yang dibimbing oleh guru Nasrani yang ada di sekolah. Selain mengedepankan kegiatan religius selama mengikuti sekolah Ramadan, kreativitas sekolah ini juga menandakan toleransi sesama umat beragama sehingga tetap saling menghormati dalam hal melaksanakan ibadah masing-masing agama.
Sekolah Ramadan ini tentu saja menarik perhatian ratusan siswa yang ada di sekolah karena dirangkai dengan perlombaan tahfiz Quran atau pembacaan surah yang masing-masing juara akan meraih medali dan hadiah menarik. Kepala Sekolah Winartika mengatakan kegiatan sekolah Ramadan ini diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang Qurani serta memberikan pemahaman kepada siswa bahwasanya bulan suci Ramadan bukanlah untuk bermalas diri, namun tetap harus melaksanakan aktivitas guna menambah nilai ibadah puasa, terutama kegiatan yang positif. Kegiatan sekolah Ramadan ini dilakukan selama 1 bulan penuh yang dimulai pukul 8 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Kota Binjai. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.